Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam sebuah acara talk show yang akan mengupas tentang profil-profil seorang artis ataupun tokoh yang kita akan lihat bagaimana sepak terjangnya. Bersama saya dengan host yang baru saja menjadi host pada malam hari ini. Kita berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat. Dan malam hari ini saya akan mengundang bintang tamu yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dia terjun ke dunia selebriti. Beliau ini juga seseorang mahasiswi ya. Ya inilah dia, tepuk tangan buat bintang tamu kita malam hari ini. Siapa? Nggak ada. Saya bintang tamunya? Iya bukan ya? Loh ini kan ruang tamu saya. Oh ini? Bang Andre justru yang akan saya bongkar-bongkar. Bang Andre siap dibuka-buka? Oh siap, kapan? Siap. Sekarang? Dibongkar. Pacarnya ada berapa dulu? Hah? Waduh. Nah, pacar yang zaman SMA yang mana? Pacar zaman SMP yang mana? Iya. Siap? Sudah saya kerahkan untuk nonton acara ini malam ini. Iya. Ada pacarnya juga di sini. Oke, ini mungkin untuk Anda yang sempat jadi penggemarnya Stinky, ya. Nah, berikut ada profilnya. Namanya biasa dikenal sebagai Andre Stinky karena sosok ini sempat berkiprah di dunia musik sebagai vokalis grup musik Stinky bersama 4 personil lainnya. Andre dan kawan-kawan berhasil mengukir prestasi lewat lagunya yang bertajuk Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu, serta kesuksesan ketiga album mereka. Sayang, akhirnya Andre mengundurkan diri dari grup Stinky yang telah membesarkan namanya dan memilih bersolo karir serta meluncurkan beberapa album solo. Pria bernama asli Andre Taulani, kelahiran Jakarta 17 September 1974 ini belakangan merambah dunia akting dan terkenal sebagai komedian. Beberapa judul sinetron dan film layar lebar telah ia bintangi. Karena aktingnya yang dianggap lucu, Andre pun beberapa kali menjadi pemain atau pelawak dalam acara lawak atau sinetron komedi seperti Ngelenong Nyok, komedi Betawi, dan acara yang membesarkan namanya sebagai komedian yakni Opera Van Java. Di tengah popularitasnya, suami dari Rin Wartia Trigina dan ayah dari 3 orang anak ini pernah menjadi calon wakil wali kota dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan periode 2011 hingga 2016. Sayangnya, Andre gagal dalam ajang pilkada tersebut. Bangga jadi vokalis atau bangga jadi sekarang komedian? Jadi apapun bangga, yang penting itu sesuai dengan keinginan saya. Aduh, ini emang tiap hari serius begini ya Mbak ya? Hah? Di rumahnya serius kayak begini Saya apa serius enggak? di rumah, saya serius banget. Kalau di rumah tuh saya pulang, Assalamualaikum, Mama lagi apa? Saya muka saya lempeng gitu. Oke, dari semua ini yang menurut Andre paling suka, masa-masa yang paling menyenangkan yang mana? Aduh, kalau dibilang begitu sih semua menyenangkan. Karena setiap pencapaian yang saya dapat itu menjadi sebuah kebanggaan. Baik buat saya sendiri, ya alhamdulillah juga buat keluarga, dan yang pasti itu menjadi sebuah pembuktian bahwa saya bukan aji mumpung gitu. Diawali dari vokalis, penyanyi dengan band, ya melewati masa-masa band gitu ya, dengan tur ke kota-kota ya segala macam, terus wah layaknya sebagai seorang vokalis di depan stage itu seperti apa ya, udah dialami. Kemudian masuk ke dunia sinetron yang berakting, acting nangis, marah dan sebagainya dicobain juga gitu. Jadi masing-masing tuh punya kesenangan ya. Yang bagian paling sini enak. menyenangkan juga tadi? Ini juga menyenangkan, walaupun gagal. Dan tapi, dibully-bully terus itu? Tapi menurut saya kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak menang gitu ya. Jadi, ya iyalah. Tapi saya bukan melihat dari kegagalannya, tapi bagaimana saya akhirnya tahu bagaimana dunia politik dan bagaimana berjuang di situ. Oke. Nah, ada artikel yang ingin kami konfirmasi. Apa nih? Rumah Andre Taulani dilempar santet telur busuk. Wush, waduh. Ini dalam kaitan apa nih? Ada kembang 7 rupa, pecahan Itu silet. terjadi ketika waktu saya mencalonkan menjadi pilkada. Wakil wali kota? Iya.
Jadi ada satu kejadian pagi-pagi subuh tiba-tiba rumah saya dilempari telur busuk dan penuh. Banyak ya telur itu banyak dan juga ada kembang dan silet banyak gitu. Saya nggak tahu itu motivasinya apa, tapi kata orang-orang itu bentuk santet. Ya, saya sih selalu berserah kepada Allah ya. Apapun yang dilakukan orang kepada saya sandarannya sama Allah. Dan nggak ada terjadi sesuatu dengan keluarga? Enggak. Karena saya bales, jadi saya lemparin duit ke rumahnya. Senang dong yang lempar telur busuk. Waktu itu kenapa sih Andre itu kan lagi terkenalnya di salah satu acara komedi ya. Iya. Nggak cukup ya misalnya dengan nyanyi saja atau sinetron saja gitu atau komedi saja. Nah ini bukan soal cukup atau nggak cukup. Kalau dibilang masuk pilkada itu hanya untuk cari duit buat apa? Toh saya sebelumnya udah banyak duit kok gitu kan. Jadi lebih kepada memberikan bentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat. Keluar uang banyak nggak? Nggak, saya malah nggak keluar uang. Saya kalau di total nggak sampai 500 juta saya keluar uang. Malah orang semua yang pada bantu saya. Sekarang kita mau lebih ke arah perjalanan karir ya. Ke acting dulu nih. Oke. Ya. Awalnya itu main film dulu atau sinetron dulu? Sinetron. Sinetron dulu. Tahun 2009. Oke. Itu Main gimana? sinetron, 1999 sorry. Pertama ada yang nawarin emang? Iya, saya jadi pemeran pembantu jadi kakaknya Cindy Fatika pada waktu itu. Ngelihat muka saya dengan Cindy Fatika mirip jadi castingnya dapet, udahlah jadi kakaknya gitu. Mirip ya? Ini kita ada cuplikan yang ingin kami perlihatkan ke Bang Andre ya. Sebentar Pak Haji, saya lihat dulu. Islam Pak Haji, Islam. Tidak ada yang sulit buatmu Allah. Jadi apa susahnya engkau melumerkan kekerasan hati Haji Romli dan menjodohkan aku dengan Sarah? Please Allah. Please. Mohon dengan sangat. Kalau yang tadi yang mirip atau enggak dengan Cindy Fatika itu cerita cinta, Cerita ya. cinta itu. Yang barusan dari Yang Kiamat barusan Sudah ini Dekat. adalah Kiamat Sudah Dekat. Ini filmnya. Inilah yang membuat saya pada waktu itu masuk menjadi nominasi aktor terbaik. Woi, luar biasa. Nominasi? Nominasi. Dapat. Saingannya Pak Haji Deddy Mizwar. Waduh berat. 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 Yang menang Pak Haji Deddy Mizwar gitu. Oke. Karena kalau saya yang menang, wah saya durhaka nanti. Saya banyak belajar dari Pak Deddy Mizwar. Beliau itu benar-benar bukan hanya sebagai partner kerja, tapi dia juga sebagai guru. Makanya saya banyak belajar bagaimana acting ekspresi, bagaimana acting ketika menangis, marah, pokoknya dari beliau. Jadi syuting tapi sambil belajar. Makanya saya digembleng sama Pak Haji Deddy Mizwar pada waktu itu. Oke, tapi itu acting yang susah nggak atau buat Andre di atas kapal bicara sendiri sama Tuhan? Susah, Gitu. susah banget. Udah skripnya panjang, kan kita pertama harus ngafalin dulu skripnya. Terus yang kedua, kita ketika acting ya harus sudah hafal kan. Ditambah dengan ekspresi, dari mulai nangis, marah, sampai akhirnya diem. Itu ada 3 ekspresi, marah, terus nangis, terus akhir lama-lama diem. Nah itu perubahan-perubahan ekspresi itu yang bikin energi banyak keluar. Gampang mana sama nyanyi? Nyanyi Gampang dong ya? nyanyi. Kemana-mana? Wah nyanyi mah enak. Nyanyi dong sekarang? Aduh, Wah, ada gitar nggak? nggak ada. Gitar gini. Kalau orang ngelihat saya di mana-mana gitu kan. Pasti mungkinkah ya? Pasti mungkinkah gitu. Ya udah nggak apa-apa itu aja. Mungkinkah lah ya? Ah. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Mudah-mudahan pada hafal. Refnya aja ya Mbak ya. Iya, dari awal sampai akhir juga Karena kalau boleh. dari awal nanti jangan. Mungkinkah ya? Tahun berapa ini lagunya? 97. 97. 97. Album berapa itu? Album pertama. Ya udah. Yang nyiptain siapa? Endang. Hah? Endang. Endang. Endang Itu gitarisnya bagian- sama Irwan berdua waktu itu. Jadi Iya, iya. itu lagu udah lama terus begitu dibikin meledak gitu. Meledak. Booming gitu maksudnya. Dan jadi terkenal karena nama Top Stinky banget itu. 1 juta kopi waktu itu. Wow, bagian sini tepukin dong. Ya udah Gitu. silakan. Udah selesai nyanyinya? Oke sama-sama ya. Mungkinkah
Kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Oh, goodbye. Terakhirnya itu. Saya kadang-kadang kalau BBM dia tuh lama balesnya. Karena dia kan nggak bisa baca. Jadi kadang-kadang dia ngasih orang dulu ya, baru ya bales ya. Dan saya juga kurang senang kalau dia BBM. Tulisannya jelek. Andre ini kan beberapa kali terkenal atau memerankan sebagai apa ya, cowok yang merayu perempuan tuh jago begitu ya? Oh, Raja Gembel. Raja Gombal. Raja Gombal. Ya. Raja Gombal. Nih, di sini ada banyak mahasiswi nih. Iya. Ya? Ada mahasiswi nih, ada yang mau dirayu. Saya pilih yang tengah boleh nggak? Yang itu mah udah jadi. Tunggu, ini ada propertinya nih. Ada merayu dulu terus tehnya? Enggak, ini saya minum aja tehnya. Silakan duduk. Neng. Namanya siapa? Kartika. Kartika. Aku Sari. Kartika Ratnasari. Oh, Kartika Sari ya? Iya. Oh, enak tuh kuenya. Ini aku buatin teh buat kamu. Makasih. Tapi maaf ya, nggak manis. Kenapa? Saya nggak suka yang manis, yang penting setia. Ngomong-ngomong, Kayak gitu aja. kiriman saya udah sampai rumah belum? Kiriman yang mana? Emang belum nyampe ya? Belum. Aku kan ngirimin cinta buat kamu. Udah ya? aja. Saya Udah. kalau dilepasin suka banyak. Gitu. Thank you. Terima kasih. Jadi kayak gitu ya. Waktu ngerayu calon istri juga gitu. Oh, enggak. Enggak? Kalau waktu sama istri belum bisa ngerayu justru. Terus apa? Yang ada di hati saya waktu itu saya mau menikah gitu aja. Jadi Langsung? Saya langsung to the point Waduh, ngomong. nih katanya ada cewek yang lain kan? Mas Boy. Ya ampun. Apa kabar Mas Boy? Ini kok ada kotoran sapi di sini? Ini kayaknya saya kenal ini. Mas Boy kadang-kadang kalau memuja Lemon bisa aja deh. Lemon kemana aja sih? Sini. Ada. Hah? Sini dong. Ah, enggak. Ih, Lemon sombong sekarang. Mas Boy sudah melupakan Lemon. Mas Boy nggak pernah ngelupain Lemon. Mas Boy kan biasanya cuma ngeludahin Lemon. Bisa aja. Lupa deh. Mon. Hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh. Suka begitu. Bisa aja. Ini sahabat lama saya nih. Itu bisa Kangen dilepas banget. lah. Dilepasin lah sama Mas Boy yang ngelepas biar Nggak, lebih justru memang romantis. kalau dilepas malah nanti otaknya berarakan. Ini memang sengaja diikat. Coba dilepas sama Mas Coba Boy. dilepas. Apa kabar kamu? Baik, Mas. Udah lama deh. Ini beneran asli udah lama nggak ketemu. Ada, udah lama banget nggak ketemu. Udah lama banget. Sini. Udah Aduh, lama ini banget nggak kaget loh, ketemu. saya bener-bener surprise banget loh. Kaget kenapa? Kaget kaget. emang nggak berharap yang ini yang datang. Bukan, justru kemarin saya baru mimpiin dia gitu loh. Serius? Iya, saya Mimpi apa? Mimpi Ajis kok sekarang beda gitu. Di dalam mimpi saya dia pakai konde gitu. Iya sih, emang beda. Mungkin itu ungkapan kerinduan saya sama Ajis, udah lama nggak ketemu. Bapak siapa ya, Pak? Masa lupa sama saya? Saya yang suka beli kambing kamu. Terakhir kapan ya Jis kita Jis ya? 5 bulan lalu ada? Ada 5 bulan. Ada 5 bulan 5 lalu bulan. lah. Bukannya ada project bareng ya, acara bareng ya? Waktu itu ya itu dia project bareng sampai akhir November 2014 kemarin. Habis itu acaranya selesai, habis itu ya udah belum ketemu lagi udah Oke, lama. ketemu di sini nih. Ketemu Mas di Ajis, sini. kalau teleponan BBM-an gitu, SMS masih. Masih Masih BBM. BBM. Ngobrolin apa? Saya kadang-kadang kalau BBM dia tuh lama balesnya. Karena dia kan nggak bisa baca. Jadi kadang-kadang dia ngasih orang dulu ya, baru yang bales ya. Dan saya juga
kurang senang kalau dia BBM. Tulisannya jelek. Kan hurufnya udah jadi. Hurufnya udah jadi di situ. Suka gitu deh. Gitu. Woi. Nih bantalnya harus diangkut nih. Mas Yajis ketemu sama Bang Andre ini kapan sih perkenalan pertama itu kapan? Dulu Andre itu udah lagi ngelawak. Saya main gamelan. Ya. Di acara Ngelenong Nyok. Ngelenong Nyok. Jadi itu acara saya udah jadi pemain tetap. Ajis itu justru malah jadi band pengiring di belakang. Yang main gamelan. Nah, jadi di situ ya Jis kita kenalan ya. Dan pelawaknya nggak ada yang lucu, saya doang yang lucu di situ. Dia doang yang lucu. Ya benar. Justru dia saya banyak dikasih bahan sama dia nih. Bahan lawakan kalau setiap mau take gitu ya, saya deketin dia. Iya, Jis, Bang. Ini gimana nih Jis kalau mau ngelawak, dia yang kasih tahu. Cuman nggak ada pinya, nggak ada. Iya emang awal-awal banyak ngasih bahan gitu. Karena dari seluruh pemain, cuman dia doang yang mau gaul sama teman-teman gitu loh. Kalau yang lain kan, oh udah nggak mau. Dia doang, karena kan dia nggak punya teman. Iya, dia nggak punya teman, nyari teman saya. Dari teman. Awal-awal lucu nggak? Kagak, Sampai sekarang? kagak juga sih. Cuman gini, kalau bicara lucu, itu kan Rambutan. relatif rambutan. Nyolot ini bisa pindah gak? Relatif gitu loh. Kalau Andre ini bukannya lucu, cerdas. Jadi orang lucu sama orang cerdas itu beda. Kalau cerdas gimana? Kalau cerdas itu dia pasti bisa lucu. Tapi kalau orang lucu belum tentu cerdas. Oh. Gitu loh. Bang Andre yang mana? Tumben bener dia ngomong. Bang Andre yang mana? Hmm? Bang Andre yang mana? Nah, Andre itu cerdas. Nah, saya orang lucu, jadi saya nggak bisa cerdas. Terus apa lagi? Bang Andre ini kan serius gitu kan. Awal-awalnya dikasih tahu sama Bang Ajis gitu kan. Sekarang sudah berkembang? Andre itu, dia itu dimanapun dia hidup, dimanapun dia ditempatkan, dia akan bisa bahasa Inggrisnya apa itu? Join. Ya, join. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Maksudnya bisa beradaptasi gitu loh. Oke. Karena di sini nyambung, sini nyambung. Pokoknya yang tua, yang muda nyambung semua dia. Jadi Waktu nyalon nih, ya. Teman-temannya di OVJ dukung saya dukung dong. Ini yang paling mendukung dia banget. Saya paling dukung. Saya jalan-jalan ke kampung-kampung. Iya. Sama Ngapain? dia berdua. Ngapain? Sosialisasi. Sosialisasi. 24 jam. 24 jam. Sosialisasi. Enggak, Hansip di sono jaga. Saya nongol, timpuk sama perform. Dia kan orangnya paling iseng. Ada. Terus udah gitu kerja bareng, Kerja diajak. bareng di 2008 ya, Jis ya. 2008 akhir lah. Itu mulai bergabung di grup yang berlima itu. Yang OVJ. Yang OVJ Oke. itu. Saya bergabung. Dulu malah sebelum OVJ itu awalnya Ajis dulu di OVJ. Oh ya? Awal OVJ itu Ajis dulu di awalnya. Saya justru masuk belakangan sama Nunung gitu. Wah, dia mah dulu awal-awal OVJ itu berdua Sule tuh couple yang luar biasa pada waktu itu. Udah gagap-gagapan juga di situ. Udah. Iyalah. Justru dia Aslinya nggak gagap kan? Ya kagak kalau ada duitnya doang. Kalau ada duitnya baru gagap. Makanya di sini saya harus gagap orang ada duitnya. Oke, ini mumpung berdua ada di sini, ada artikel yang harus kita konfirmasi ini ya. Nih, KPI kritik tayangan komedi pengumbar adegan kekerasan. Nah, Jadi OVJ itu memang boomingnya, terkenalnya ketika kita pakai styrofoam waktu itu Jis ya. Pakai styrofoam pada waktu itu memang belum pernah ada konsep lawak yang seperti itu. Dan itu bukan kita konsepin sebetulnya, terjadi secara spontan. awalnya spontan dulu. Awalnya spontan sampai akhirnya dibikinlah properti itu. Dan itu semua dimanfaatkan dengan jorok jatuh, kemudian kepukul, apa segala macam gitu ya. Tapi pada saat itu happening, saya juga nggak ngerti. Pasar kenapa tiba-tiba suka dan membuat OVJ jadi booming. Dan sering yang jadi korban yang ini kan? Ini, karena memang begitu lah, dia memang mukanya Ya, aja kan kelihatan. saya mah sadar diri aja lah. Jadi sampai akhirnya
KPI kan begitu, ketika program sudah naik baru mulai diperhatikan. Kalau program-program yang biasa-biasa aja sih nggak bakal dikomen gitu. Tapi ketika program itu sudah booming, ya kan sudah banyak peminatnya, akhirnya ada komen-komen yang dimana itu bentuk kekerasan dan lain sebagainya. Bang Ajis gitu. pernah diapain tuh sama Andre waktu di acara tayangan komedi? Pernah sakit beneran nggak atau semua memang nggak sakit? Kalau buat sakit beneran sih enggak, kalau benjol ya. Ya sakit juga. Sebetulnya nggak sengaja. Jadi begitu ada hordeng, saya lagi adegan memandi, saya nongol, timpuk sama parfum. Dia kan orang paling iseng. Ada ember, dipikir nggak ada saya kan, dilempar. Pas saya lagi nongol, tuh buang. Itu yang benjol. Oke, ini ketika Iya, harus minum, bubar, ya itu udah diminum juga sih tadi. Ini kan punya saya. Kamu jangan yang itu. Ini aja kamu ya. Lu berdua. Ayo minum. Segini doang. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kerongkongan lancar. Apalah arti dari sebuah persahabatan? Nah, Segitu doang. Jangan dipikir air segini ini tidak menjadi persaudaraan. Iya. Ini akan jadi. Dasar pelit lu. Bersama-sama selama 6 tahun gitu ya Bang Ajis. Dan akhirnya harus berhenti. Sempat sedih nggak sih? sedih banget. Sedih Aku lah. nanya sama Bang Ajis. Ya sedih lah. Dia mah kadang-kadang begitu sih, muka sedihnya nggak kelihatan. Ya ini apa namanya, heran aja. Herannya itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Habisnya juga kalau ibarat orang sakit tuh ngap-ngapan doang. Mau dibilang mati, emang ada. Dibilang hidup, udah nggak ada gitu kan. Ini ngomongin apa sih? Ini acara apa sih? Dia tuh gitu. Dia gitu, makanya mesti sering dibimbing dia nih. Gitu. Kadang-kadang iya, suka iya, jalannya melenceng. Iya. Ya, itu kelebihan saya. Kan itu hampir bareng-bareng tiap hari gitu ya. Kalau Iya. masyarakat kan ngelihatnya tiap hari, tiap malam, bareng-bareng, berjam-jam gitu. Udah kayak keluarga. Udah banget. Saya udah menganggap dia ini udah kayak orang lain gitu. Jadi, maksudnya Bisa diulang lagi ya. udah kayak saudara banget. Jadi karena persentase ketemu keluarga dengan teman-teman lebih banyak ke Banyak teman-teman. kan? Kalau sama keluarga berapa jam? Ya keluarga kan ketika sampai rumah istirahat, tidur, besok pagi baru ketemu anak-anak. Anak-anak berangkat sekolah udah kita. Kalau sama Ajis? Nah kalau saya mah bingung. Dia mah dari pagi sampai malam ketemu terus. Bang Andre ini, Mas Ajis, dia sahabat yang gimana tuh? Oh, katanya yang ingat ulang tahun cuma dia doang, ulang tahunnya Bang Ajis, iya nggak? Dia orang yang selalu kalau saya ulang tahun gitu kan, pasti ada sesuatu yang dia kasih. Dan sampai Apa sekarang misalnya? sepatu tuh saya nggak pakai. Saya simpen Nggak dipakai tuh Bang, ternyata. buat kenang-kenangan saya. Tapi tahun berikutnya giliran dia nagih lagi. Jadi gini, kalau saya tidak pernah melihat daripada ya apa yang dikasih, gitu. Tapi saya melihat perhatian dia sama saya. Di luar biasa, gitu kan. Dia tahu sampai dia tahu nomor sepatu saya, gitu kan. Emang nomor berapa? 64. Gede banget. Kan 2. Oh iya dibagi 2 ya. Bagi 2. Oke. Terus? 4 bagi 2 berarti berapa tuh? Pikirin lagi. Ya udah, jangan. 32 ya. 32. Intinya sih bukan hadiahnya tapi perhatiannya itu gitu Oke. kan. Dari teman-teman semuanya juga begitu juga. Oke. Kadang ngasih. Oke, sedih nggak punya proyek bareng lagi atau emang pengen bikin lagi? Yang sedih itu ketika dia tidak BBM. Sedih itu? Sedih. Kan gue BBM, katanya BBM lu Ya udah- kalau udah nggak lu jual BBM gue HP lu. sedih. Anak nyolotin nih. Sebetulnya kepengen bisa bergabung lagi sama Ajis. Dan saat ini sebetulnya kita berempat udah bergabung lagi. Iya, Cuma tinggal menunggu satu ini aja nih. dia nggak mau. Nggak tahu, nggak mau. bukan nggak mau, mungkin ada alasan tertentu yang kita nggak Oke. bisa paksa gitu. Kebetulan kan film-film di luar negeri kan banyak. Di mana emang main film di mana? Amerika lagi produksi. Terus Jerman lagi produksi film juga. Semuanya Inggris. film ya?
Enggak, orang-orang Amerika, Jerman pada produksi Kalau film. nggak salah jadi yang Jackie Chan main kan ya? Main. Jadi apa ya waktu itu? Waktu itu jadi ini apa? Bukan Jackie Chan. Yang mana? Yang film barat itu. Yang mana? Yang film Godzilla. Jadi Godzilla-nya. Nah, Godzilla. Dia jadi Godzilla. Oh iya Godzilla, bener dia Godzilla. main waktu itu. Make upnya susah ya Jis? Make-upnya susah. Ini soal pacar-pacar Bang Andre belum kita buka kan di segmen berikutnya ya? Oh ada nih. Ada, kami kembali saat lagi. Mana yang sampai ada Triple platinum. Aha. Yang rindu untuk dia. yang gimana? Angin bawalah rinduku Oke. kepadanya walau hanya dalam anganku gitu. Oke, itu yang triple. Itu album ketiga. Terus yang dapat penghargaan karena laku keras itu yang mana lagi? Yang pertama ya mungkinkah itu yang sampai dapat quadruple, jadi udah di atasnya gold platinum tuh. Wow. Sudah sampai 1 juta kopi lah waktu itu. Luar Kaset ya biasa. waktu itu kaset. Kaset. Oke, si Stinky ya. Nama dari mana itu? Itu dulu dari tokoh film Casper tuh. Casper hantu itu ada temennya kan namanya Stinky. Memang kita senang banget sama tokoh itu. Terus kemudian setelah ditanya wartawan kita bingung kan ngejelasinnya masa film sih. Akhirnya kita bikin aja. Stinky itu artinya satu pikiran gitu. Oh. Stinking. Diplesetin jadi Stinky. Oh. Iya. Ya. Bisa lah gitu. Saya aja mikir dulu gitu. Emang Ya, agak ya, maksa ya. sih, cuman emang cuek aja lah gitu. Oke, kita lihat sekarang ada tebak wajah, Mbak Andre. Oke. Nah, ini yang pertama. Lihat Bon yang di Jovi, depan Bon aja, Bang. Jovi. Hah? Bon Jovi? Iya. Ketahuan dari? Matanya. Serius? Iya. Kalau salah mau apa? Kalau salah berarti nggak benar. Ya, iya. Bon Jovi. Oke, Saya udah oke. yakin banget karena saya ngefans banget tuh. Wow. Padahal tadi hanya dari Iya. sepotong mata aja ya. Sepotong mata. Ngefans banget. Ngefans banget sama John Bon Jovi. Saya justru ngeliat Bon Jovi itu performnya dia ketika tampil di stage tuh keren banget. Makanya banyak gaya-gayanya Bon Jovi itu suka saya ambil. Gitu, Ada luar gambar biasa. nih, gambar lagi ya. Oke. Nah, Saya tuh belum personel Stinky semua, ini masih zaman SMA nih. Kelas 1 SMA saya waktu itu. yang ini udah mulai niru-niru Bon Jovi atau belum? Oh belum. Waktu ini masih niruin Aji Bolot nih kalau ini nih. Nih, Masih- Andre yang ini kan? Iya itu saya. Yang Ah, di ini- bawah-bawah situ personel juga? Itu nggak tahu tuh anak mana tuh. Nongkrong aja di situ tuh dia. Tuh. Iya, siapa aja nih? Kalau ini Yoyo, itu Igun. Yang Yoyo yang yang gitar yang main Yoyo ya itu Igun. Itu sih semua kakak kelas ini. Kakak kelas tapi udah masing-masing lah. ini kalau dilihat di ininya 90 Tahun ya? 90 Tahun ya. 90. Tahun 90. Wow. Saya lulus SMA itu 9. Igun, ini dia nih yang main drum. Igun yang ini ya, Mas Igun Apa yang kamu ini. Iya, itu tuh yang main drum tuh. Ingat lah. Ya ampun si Igun. Kenapa? Udah kok lama. bisa ketemu? Saya aja nggak tahu nomor kontaknya dia nyari. Jadi gini, nggak tahu. Jadi gini, lihat foto gitu kan. Andre lagi mudanya begini, udah sekarangnya, wah itu harus dicari, ketemu dia. Ini idola cewek-cewek dulu SMA nih. Waduh, benar. Rambut gondrong. Tuh gondrong banget tuh. Emang udah lama gak ketemu? Ya? Lama banget. Terakhir waktu bokap meninggal tuh 94 ya. 94 itu aja waktu. 94 terakhir. Waktu papanya meninggal, udah cerita. Nah, Bang, gue udah bikin band namanya Slogi gini-gini. Drummernya udah ada, Andre? Udah katanya. Gue aja ada yang main kan. Enggak, gue udah ada drummer, Bang. Di kemudian hari saya baru tahu, kata teman-teman Stinky juga, dia nggak ngasih lu main biar nggak ada yang ganteng lagi di Stinky, biar dia doang yang ganteng. Jadi baru kebuka sekarang. Kebuka sekarang. Igun ini kakak kelas. Jadi 3 Termasuk tahun yang ngeracunin Bon Jovi lah. Ini cikal bakal Bon Jovi tahunya dari Igun. Bon Jovi, Duran-Duran pada waktu itu. Dari style rambutnya ngikutin Duran-Duran. Sebelumnya Andre ini main drum. Kok jadi Bang Igun yang main drum? Karena senior, Jadi- junior harus ngalah. Oh, junior minggir. Ya kebetulan kalau kita habis ngulik Bon Jovi kan ke studio untuk main kan. Rebutan, saya nggak mau kalau selain drum tuh saya nggak mau main. Akhirnya Andre,
Ya udah gue keyboard deh sambil nyanyi gitu ya. Lagu Santa Fe ya. Sama. Cafe waktu itu. Oh, Wah, iya, pokoknya iya, Bon iya, Jovi mania banget lah kita. Oke, Mas Igun, itu kalau main tuh tadi acara 17 Agustusan ya? Iya, iya. Di SMA kita tuh. Di Di sekolah SMA. waktu itu. Di SMA lagi tuh bawain lagu Bon Jovi, Iya. I'll Be There For You itu kan? Waduh, Never sampai Say hafal Goodbye. banget ya? Never Say Goodbye, oh ya Never Say Goodbye. Oke, satu lagu. satu lagu, udah tuh disuruh turun sama panitia. Iya. Serius? Yang nyanyi nggak Kenapa? bagus katanya. Katanya nggak bagus yang nyanyi gitu. Yang nyanyi, bukan yang ngedrum. Bukan. Ya kamu senior mah kita ngalah aja. Tapi Andre ini di panggung emang tebar pesona, Bang. Iya, iya. Saya contohnya beliau, ini mah playboy banget dulu. Banyak banget cewek Malah dulu. ini yang playboy. Bini gua nonton kan. Kan dulu. Oh iya dulu. Dulu, sekarang dia playgroup. Ada gambar nih, tapi minta Mas Igun yang nebak ini. Dan apa hubungannya dengan Andre? Kita lihat nih. Cowok Timur Tengah. Apa hubungannya sama Andre Taulani? Panggilannya lu Arab. Dulu manggilnya Arab. Karena dulu kalau dari jauh yang kelihatan hidungnya doang kan. Iya bener. Iya, Saya beneran. dipanggilnya Arab di sekolah dulu tuh. Rap. Nengok. Nengok. Anak-anak Udah setinggi juga manggil Arab kan. Iya masih rap gitu. Udah sering dipanggilin begitu ya akhirnya lama-kelamaan udah terbiasa. Rap Arab. Ada darah Arabnya nggak Bang Andre? Enggak, kebetulan saya lebih ke India ya. Lu India dari mana? Itu si Sarukan itu, Siapanya itu? nah itu nggak ada hubungan apa-apa itu sih. Kasih tahu aja. Oke. Ada yang mau disampaikan ke Mas Igun? Kangen yang pasti. Akhirnya terima kasih buat 1 jam lebih dekat nih bisa ketemu sama Bang Igun. Yeay. Terus Bang Igun merupakan salah satu motivator saya dalam bermusik. Karena saya mengenal musik juga sedikit banyaknya dari Bang Igun juga. Jadi thank you lah buat Bang Igun nih, salah satu motivator juga buat saya. Ya udah, silakan tukeran nomor telepon. Kami kembali saat lagi. Papa cuman komen. Oke, ini ada cuplikan yang ingin kami perlihatkan ke Bang Andre ya. Berikut ini. Terlalu cepat Papa pergi. Di Waktu usianya sangat usia- muda sekali, 46. Bang Andre masih Saya masih usia saya masih 19 mau ke 20 kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Jadi almarhum belum bisa melihat apa yang sudah saya capai sekarang gitu. Jadi suka sedihnya suka gitu. ngeband udah sempat lihat Papa. Udah, cuma waktu itu memang belum dapat restu. Nggak boleh. Nggak boleh, Papa dulu nggak mau anaknya ngeband gitu. Tapi saya pernah buktikan sama almarhum bahwa saya bisa jadi juara dan menyerahkan piala ke Papa. Kemudian saya kasih contoh lagu ciptaan band kita ini yang Jangan Tutup Dirimu itu masih berupa demo. Papa cuma komentar gini, lagu lu bagus dia bilang, tapi kalau nggak didengerin orang banyak juga buat apa gitu. Itu yang menjadi cambuk buat saya, satu saat seluruh Indonesia harus bisa denger lagu ini. Dan ketika saya diterima rekaman ya Papa udah nggak sempat lihat. Oke, sebagai anak sulung, Papa sudah duluan nggak ada gitu. Berarti otomatis tanggung jawab. Tanggung jawab ke tangan saya. Papa meninggal 1 bulan kemudian saya mencari kerja untuk. Konfirmasi dulu nih sama Bunda Hanum. Halo, dan Bang Assalamualaikum. Gi. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan Mbak Andre? Ini adik saya yang paling kecil. Oke, halo. Ini mama saya, Bunda. Sehat ya, Mam? Bunda di tengah, enggak. Oke, Ma, ini kita ingin tahu masa kecil Andre seperti apa gitu ya. Tapi Andre harus tebak sesuatu dulu nih, Ma. Ya, tebak suara yang sekarang ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ya udah langsung. Almarhum Rafiq. Almarhum Rafiq. Judulnya masih ingat apa? Pandangan pertama. Oh, hafal banget. Yang punya cerita ini Mama ya, Ma ya? Iya. Apa, Ma? Andre tuh seneng banget kalau dengar lagu ini dan dia pasti joget. Jogetnya pada saat itu ya,
pada saat itu tuh usia dia masih TK ya. TK. Kayak gitu-gitulah. Terus sempat pada satu hari kita tuh jalan gitu ya. Dulu ada Taman Ria di Senayan, mungkin Iya, nggak Taman tahu. Ria Senayan. Ada di Monas dulu. Ada dulu di Monas, jadi tempat bermain anak-anak. Itu dia lagi enak-enak main gitu, tiba-tiba itunya ada lagu itu, dia joget loh di situ. Beneran? Dan itu banyak orang, nggak malu. Dia joget aja gitu. Jogetnya joget dangdut gitu. Jogetnya ngikutin Oke, belum afdol nih kalau misalnya belum joget. Ayo. Yang begini Arafik ada pandanya. Di sini, di sini. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya Cut bray. Itu kayak gitu mah waktu Arafik itu. itu selalu ada lirikannya. Nah gitu tuh. Selalu. Itu khasnya Hafal dia. banget. Kayak gitu mah. Iya. Dan dia nggak malu loh. Celananya cutbray. Gitu yang ininya kecil, kesininya gede gitu. Bisa buat nyapu lantai. Oke, belum afdol juga kalau belum ajak Mbak Erin dan anak-anak. Ini siapa nih yang cantik? Ini yang paling kecil. Sini Kenzi Dio. Ayo sini. Mbak Erin, apa kabar? Nah, Baik. ini Ini siapa? ini Arlova yang paling kecil. Arlova panggilannya? Lova. Lova. Ini Terus? Ardio yang paling besar namanya. Dio panggilannya. Dio. Terus Nah itu yang nomor 2 Arkenzi. Arkenzi panggilannya Kenzi. Mbak Erin. Kenalannya gimana tuh Mbak? Dari Anggi, kita kan satu waktu itu pernah ada suatu acara ya waktu itu. Terus udah gitu disuruh suruh datang ke rumahnya Andre karena ada meeting ya, event bareng. Tapi udahannya udah datang ke rumah, tapi nggak meeting ternyata, jadi cuma dikenalin aja. Jadi kayak dikerjain gitu, rese. Kenapa kok nyombelanginya sama Erin gitu? Gak tahu tiba-tiba ini kayak tipe Bang Andre banget gitu. Terus ya udah Tipe itu tuh apa? tipe Satu. cewek Bang Andre tuh putih. Terus sipi-sipi. Wah, udah cocok lah ya. Terus kayak yakin banget nih kayak buat sama Bang Andre gitu kan. Terus ya udah akhirnya ngobrol sama Bang Andre, "Bang, nih punya temen nih Bang, ini." Bang Andre-nya ngeliat foto Erin. Iya, kenalin. Erinnya sih nggak mau. Kenapa? Nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Waktu itu kan Playboy. Ya udah gitu ini kan jaraknya juga jauh kan, kita 11 tahun kan jaraknya. Jadi kayaknya aduh gak cocok deh, tua banget. Bilang katanya pacaran sama om-om katanya gitu. Padahal ya. Padahal iya. Itu terus dikenalin, singkat cerita akhirnya menikah gitu ya. Sampai Pak SBY hadir di pernikahan ya? Iya. Itu siapa yang undang? Jadi Pak SBY hadir itu rangkaian dari sinetron Kiamat Sudah Dekat. Jadi ketika itu Kiamat Sudah Dekat lagi booming dan Pak SBY termasuk salah satu penggemar Kiamat Sudah Dekat. Makanya sampai kita diundang ke istana oleh beliau. Nah setelah itulah saya mengundang Pak SBY untuk hadir di pernikahan. Kebetulan Langsung tuh undangannya dikasihin ke Pak SBY langsung pertama atau? saya cuma ngomong ini aja, secara lisan aja, Pak kalau berkenan dan ada waktu saya mau menikah bulan Desember, mudah-mudahan Bapak bisa datang. Insya Allah katanya dia bilang gitu. Waktu itu masih belum yakin datang tuh? Belum yakin datang, karena pada saat H-1 aja pun kita nggak mempersiapkan apa-apa. Yang penting undangan sudah sampai ke sana. Saya kirim undangan resminya, saya kirim juga. Gitu. Tapi nggak berharap lebih gitu ya? Ternyata 2 jam sebelum acara dimulai, hari hanya setelah akad nikah, dapat telepon dari protokoler kenegaraan bahwa Bapak akan hadir. Oh, itu kan repot langsung Langsung datang pengaturan semua kan? pas pampres, semua tim datang periksa. Ternyata ketua pas pampresnya itu kenal sama Bunda. Salah satu nasabah Bunda dulu. Dan pernah seneng sama adik saya. Jadi begitu ngelihat, oh jadi ini anaknya Bunda. Andre ini, iya, udah aman, clear. Udah beres. Makanan-makanan di testing dulu? Dites juga. Dan disitulah saya percaya bahwa ternyata keamanan Indonesia luar biasa sekali. Saya diajak sama salah satu pas pampres, Mas, sini Mas, ikut saya sebentar. Saya keluar gedung kan, coba lihat di atas itu, sekeliling itu. Kenapa Mas? Perhatiin, ternyata banyak sniper. Wow, di atas itu udah pada standby. Dan radius berapa meter itu semua sinyal handphone harus
clean. Wah keren banget ya, pengamanannya luar biasa. Oke, sudah 1 jam Mbak Andre. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. sini. Anggi makasih, Mama terima kasih, Mbak Erin makasih. Tadi juga ada Bang Ajis Gagal, terima kasih. Mas Igun terima kasih. Tadi dibuka oleh Bang Andre, ditutup dong. Ya. Saya nutup lagi nih? Iya dong. Oke, duduk apa berdiri ya? Terserah mau koprol. Oke. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan 1 jam lebih dekat bersama Andre Taulani. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di 1 jam lebih.